السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abdul Abbas bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail tabarakal-ladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamta wa tahannanta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sadati wa sayyidati anisati wa ashabi ayyuhal hudur. Sedaya mawon kang hadir teng majelis mriki kang kawula mulyaken. Alhamdulillah, malam ini kita bi'idznillah wa biqudratillah dipertemukan dalam satu majelis seiring dengan kita bersama meluruskan niat, karena mungkin sering diingatkan diam dan duduknya kita dalam masjid ini juga diiringinya iktikaf. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid wa dumtu fihi lillahi ta'ala. Itu tentunya niat iktikaf sunnah. Tapi kalau iktikafnya yang dinazarkan itu menjadi wajib. Karena iktikaf itu ya berdiam diri bi qadri subhanallah. Jadi jenengan masuk goja gajik mari beresi grendel lawang atau lampu sudah bisa iktikaf. Kalau diniatkan hatinya, karena syaratnya memang harus niat. Jadi nawaitul iktikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kalau nadron itu mesti karena nazar. Jadi sampean menjadi wajib kalau niat iktikafnya nazar. Saya mau iktikaf di masjid, itu namanya nazar, wajib. Tapi kalau yang sunnah yang seperti itu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Sebelum saya jelaskan pada materi atau makalah ini, sedikit mungkin kita sebagai tadhkirah bahwa ini adalah hari Rabu di akhir bulan Safar. Mungkin sebagian muslim
khususnya kita di Jawa ya, itu ada istilah Rebo Wekasan, Rebo Pungkasan atau Rebo akhir di bulan Syawal. Melatar belakangi sejarah ini mungkin kita mengingat dulu satu kejadian di mana menurut satu keterangan bahwa pada Rebo di akhir bulan Syawal ini Rasulullah jatuh sakit. Jadi jatuh sakit. Kemudian beliau wafat pada bulan Rabiul Awal persis di tanggal kelahirannya. Jadi Syawal, Rebo akhir Syawal beliau sakit. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal beliau pun wafat. Jadi menurut sebagian yang melatar belakangi secara. Sehingga Rebo Wekasan itu sebagian ulama ahlul mukasyaf min ba'dil arifina, ahli mukasyaf dari sebagian ulama al-arif billah, itu ada konon katanya ada 362.000 bala yang turun pada saat itu. Ya ini Rabu inilah. Amrod itu ya wabah penyakit dan lain sebagainya. Maka sebagian ulama itu ada yang mengijazahkan doa yang intinya mohon keselamatan dan hindarkan dari bala bencana. Kemudian sebagian lagi ada yang bukan mensyariatkan sebetulnya, dianjurkan sholat hajat lidaf'il bala. Ulama berbeda pendapat tentang ini. Kalau saya baca dalam literasi atau literaturnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengharamkan sholat itu karena tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya. Tapi Abu Hamid, Imam Al-Hamid itu membolehkan dengan mensyaratkan tidak mengkhususkan niat sholat Rebo Wekasan. Itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi sholatnya sholat mutlak. Sholat mutlak. Sholli sunnatan rokataini lillahi ta'ala. Jumlah rakaatnya ya 2 rakaat. Bacaannya ba'dal Fatihah itu surat Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, dan Muawwidzatain, Al-Falaq, An-Nas sekali-sekali. Itu sama rakaat pertama dan rakaat kedua. Setelah itu salam. Setelah salam baca doa masyhur. Masyhur ijazahnya ada yang simple pendek juga ada yang panjang. Sampean yang mana saja dibaca. Enggak pun tidak apa-apa karena yang terpenting bagi kita semua dinisbatkan tafaulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mohon keselamatan dan doa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sedikit hal yang terkait itu, sesungguhnya mainstream tentang Rabu di akhir Syawal ini supaya tidak terkesan hari apes atau hari sial, itu yang nggak boleh itu ya. Jadi gini Pak, ternyata Rabu itu satu ikon hari yang dimana Allah menciptakan. Kalau Anda baca tafsirnya dalam fi sittati ayyam, itu Senin, Selasa, Rabu Allah menciptakan bumi, kemudian Kamis, Jumat itu Kamis, mulai Ahad ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu itu menciptakan bumi. Kemudian ketika Allah menciptakan Kamis, Jumat itu bahkan Rabu, Kamis, Jumat itu menciptakan langit. Ahad, Senin, Selasa menciptakan bumi,
Rebo, Kamis, Jumat menciptakan langit. Sabtu libur. Sabtunya libur. Jadi libur itu makanya lihat semua syariat Bani Israel Sabtu nek Sabtu pre. Nggih, kalau hari Sabtu prei. Hari ibadah mereka, kan gitu. Maka ndak boleh seperti mengail atau memancing di hari Sabtu. Yahudi kan begitu ya. Itu ketika melanggar aturan Allah jadi ketek. Gitu. Jadi ketek kirodatan khosiin. Jadi mereka berubah menjadi kera-kera yang hina. Jadi ikon liburnya mereka itu Sabtu. Jadi sejarah tafsirnya fi sitati ayam Allah menciptakan itu dalam 6 hari. Okay. Fi sitati ayam 6 hari itu yaitu Ahad, Senin, Selasa menciptakan bumi, Rebo, Kamis, Jumat, langit, Sabtunya libur. Tapi di kita uniknya Jumat. Okay. Jumat itu hari berkumpul. Sesuai namanya dalam satu keterangan Jumat itu bisa dibaca Jumu'ah, bisa dibaca Jumu'at. Ada yang membaca juga membaca Jum'ah. Jadi di Quran itu sebagaimana kita tahu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati, dengan mendomahkan huruf mimnya jumu'ati. Itu ayat yang menggugurkan sejarah dulu tentang Jumat. Dulu punya nama bukan hari Jumat. Jadi Jumat itu menandakan hari di mana ketika pada saat hari Jumat mereka orang-orang Quraisy itu sebagai hari bersukaria, hari berbangga-bangga, hari di mana dia menemukan memamerkan hasil dagangannya, memamerkan mantra-mantra sihirnya, bahkan sastra-sastra sajaknya itu dipasang di pintu-pintu Ka'bah. Kemudian turun Islam, mensyariatkan Jumat diganti sebagai hari ibadah. Artinya orang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi hari bergagah-gagahan, bermegah-megahan, pamer hasil niaga, kemudian pamer penemuan mantra-mantra sihir. Itu karena zaman dulu kan di suku mereka, bangsa Arab Quraisy, jahiliyah dulu itu yang dihormati itu sosok yang punya 3 keahlian. Orang jahiliyah itu kalau seseorang punya 3 pengaruh, punya sandangan kedudukan ini, mereka dihormati. Pertama, kahin. Apa kahin, Pak? Dukun. Kahin itu dukun. Oh, sekarang lagi tren kan gitu, kahin. Yang kedua, sahir, tukang sihir. Nah, yang ketiga, syair, penyair, biduan-biduan lah. Gampang terjemahan gitu. Jadi kalau dia bukan seorang kahin, dukun, sahir, tukang sihir, ya tukang santet dan lain sebagainya lah. Kemudian syair, dia adalah penyair, itu dianggap remeh. Jadi itu orang Quraisy dulu. Sehingga ketika Islam turun kemudian perintah sholat Jumat, itu tahun di mana pertama kali diadakan Jumat itu kan Rasulullah mengadakan di Madinah, memerintahkan seorang sahabat untuk melaksanakan Jumatan di Madinah. Jadi bukan di Mekah. Jumatan pertama itu bukan di Mekah, itu di Madinah, 11 orang waktu itu ya, karena Islam belum banyak. Yang akhirnya sampai kita wajib melaksanakan sholat Jumat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi intinya Rabu itu
dalam hadis atau riwayat Muslim, Allahu Azza wa Jal khalaqat turbata yaumus sabt. Allah Azza wa Jalla menciptakan tanah itu pada hari Sabtu. Wa khalaqan nur yaumul arbi'a, dan Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Oh, jadi jawaban yang kedua ya. Rabu itu Allah menciptakan cahaya. 3. Bahwa Rabu itu mengawali ngaji, belajar, aktivitas menuntut ilmu itu nek jenengan ngaji taklim, taklimul muta'alim itu hari Rabu. Apa yang melatar belakangi ini? Dari satu kejadian, Rasulullah itu masuk masjid Al-Fath. Nama masjidnya saat itu Al-Fath. Kemudian beliau itu munajat, berdoa sejak hari Senin. Dan doa Kanjeng Nabi dikabulkan pada hari Rabu. Nah, ini salah satu petikan-petikan yang melatar belakangi betapa Rabu itu satu hari yang memang baik. Jadi jangan punya anggapan Rebo Wekasan hari bahaya, sial, karena tidak boleh. Dalam hadis sahih juga dijelaskan, ana inda dzanni abdi bi, aku bergantung bagaimana persangkaan hambaku saja. Jadi tidak boleh seperti itu. Allah taala alam bisawab. Jadi kalau yang mau doa Rebo Wekasan dengan sandaran itu itibaknya ulama usholihin. Jadi mengikuti atau menjalani itu dengan ittibak kepada orang-orang yang saleh. Oke, wallahu a'lam bishawab. Selanjut saja. Wal maqallatu saminata asyarah. Di dalam maqalah ini dijelaskan qala alaihi salam, mendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahirah, enten 4 jawahir. Jawahir itu jamak dari jauhar, jamaknya jawahir, ditaksir artinya mutiara. Jadi ada 4 mutiara. Mutiara itu satu lambang keindahan. Mutiara itu sesuatu yang diletakkan punya nilai berharga. Fi jismi bani Adam, yang ada pada diri bani Adam. Arba'atu jawahir wa hiya libasut tabi'ah. 4 mutiara ini dia adalah pakaian yang melekat. Melekat yang selalu menjadi tabi'ah. Melekat di dalam diri manusia. Fi jismi bani Adam, yang ada dalam jisimnya anak Adam. Yuziluha arba'atu asyaha, 4 mutiara tadi akan hilang, akan sirna. Arba'atu asyaha, dengan sebab 4 perkara. Minas sifatil madmumah. Yang dimaksud 4 perkara itu minas sifatil madmumah, yaitu 4 sifat yang tercela. Jadi di dalam diri manusia itu ada 4 mutiara kebaikan yang dia dengan sendirinya akan sirna, akan hilang dengan sebab 4 perkara, 4 perbuatan dari sifat-sifat yang tercela. Minas sifatil madmumah. Amal jawahiru, adapun mutiara-mutiara itu fal aqlu. Yang pertama adalah akal. Wa huwa jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'allaqan bi badanil insan. Adalah mutiara ruhani yang Allah ciptakan menggantung di dalam badannya manusia. Jadi ada pada diri manusia. Akal. Sampean bahwa tahu bahwa akal itulah yang mendudukkan kita makhluk Tuhan
atau makhluk Allah yang diciptakan dilengkapi dengan akal. Kita tahu kompetitor akal itu adalah nafsu. Kompetitornya akal adalah nafsu, artinya yang bertentangan. Ketika ruh akal itu akan dimasukkan ke dalam Adam alaihi salam, itu dia berputar lama, sehingga kita tahu di dalam kepala manusia itu ya tersusun dengan berbagai rangkaian saraf di dalamnya itu ya banyak. Jadi secara ilmiah, dia terbentuk. Akal itu terbentuk. Ada tulang tengkorak yang melindungi, kemudian ada saraf-saraf seperti saraf motorik, saraf sensorik. Ibarat akal itu ketika akal diciptakan, itu dalam satu riwayat akal ditanya man ana wa man anta. Saya ini siapa dan kamu siapa? Kemudian akal itu setelah diberikan ruh, dia menjawab bahwa engkau adalah Rob, Tuhanku, sesembahanku, dan aku adalah hambamu yang lemah. Maka akal ditempatkan di posisi paling tinggi di dalam diri kita, di dalam otak, di dalam kepala manusia. Makanya kehormatan itu diberikan di kepala kita. Maka kita orang timur ya, kalau sudah main dengul kepala, ngeplak kepala itu kan sesuatu penghinaan, kan itu ya. Karena kepala itu simbol Simbol kehormatan. Jadi marwahnya itu marwah kehormatan kita kalau sudah dikeplak kepala, katakanlah memukul pada bagian itu yang berbahaya, itu yang tidak diperkenankan, yang tidak diperbolehkan pada bagian kepala sekitarnya. Sampun. Kemudian setelah itu Allah menciptakan nafsu. Nah, ini sebagai kelengkapan, karena manusia itu di samping diberi akal juga ada nafsunya. Nafsu itu adalah penggerak untuk menggerakkan segala keinginan. Itulah kenapa manusia disebut makhluk peradaban. Oke, sekali lagi manusia disebut makhluk peradaban. Kenapa? Karena kondisi dari sosok makhluk peradaban ini yang selalu memberikan inovasi, perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Itu yang didudukan makhluk peradaban. Maka nafsu itu suatu penggerak dari segala keinginan. Ibarat dalam satu rangkaian mobil, nafsu itu ya mesinnya. Tanpa mesin, ya tidak jalan. Tanpa mesin tidak jalan. Pun begitu manusia dipilih Allah sebagai khalifah fil ard, atau wakil di muka bumi ini, yang menjaga, menjaga bumi, yang menjadi imam, pemimpin di bumi ini. Ya karena sesungguhnya asli penduduk bumi itu apa? Ya hewan, kan gitu ya. Hewan, tumbuhan. Sebelum Adam turun, yang ada apa di bumi itu, Pak? Tumbuhan, hewan, pitik, dinosaurus, kan gitu ya. Itu Adam itu pendatang. Diciptakan, setelah itu turun, skenarionya kan dari jadi aslinya kita ini penduduk surga. Kita ini penduduk surga. Aslinya orang manusia itu ya di surga. Karena Adam pertama kali diciptakan tempatnya di mana? Di surga, Pak. Jadi kita ini aslinya di surga. Kemudian dengan hal yang memang berjalan dengan apa yang menjadi ketentuan Allah yang Allah kehendaki, akhirnya Adam diturunkan di muka bumi sebagai khalifah fil ard. Jadi kita nih aslinya ya pendatang di sini itu pendatang. Ya penduduk aslinya ya dinosaurus, ya pitik, ya binatang itu. Saya dalam sains, ilmu pengetahuan dan teknologinya seperti itu. Dan pada saat itu pula kembali bahwa nafsu
ada satu keinginan sehingga mematahkan yang menjadi teorinya Darwin. Teorinya Darwin yang mengatakan bahwa asal manusia itu dari kera. Sampean terima napa mboten? Kan gitu. Asal manusia dari kera. Sampean mesti terhina ya. Masa kita dari kera, nenek moyang kita kan turunan siapa? Ya turunan orang tua kita. Orang tua kita kan ya manusia dari Nabi Adam. Kalau dikatakan teori Darwin turunan dari kera, ya itu kita tidak terima. Tapi kenyataannya banyak orang yang mengkera-kerakan gitu ya. Ya kalau marah wong Cirebon kan ngomong ya model mengonon lah. Meskipun tidak langsung kera tapi sedulure. Tapi kalau kita dikatakan asalnya dari kera, kita ya tidak terima. Turunan kita ini dari kera, ketek kan gitu ya. Ya kita masa ya turunan ketek kan begitu. Ya sudah enak, kita tidak terima. Kita ini annasu kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin alal azamiyyin illa bitaqwa. Kan gitu. Masa kita dari ketek, dari kera kan. Tapi nyatanya kita kalau bertengkar ya mesti ada yang ya itulah sebutan-sebutan tadi. Gitu. Ya ini koreksi saja. Ya kritik ya sambil kita seloroh ngobrol. Jadi kembali bahwa akal itu kompetitornya nafsu, dan nafsu itu ya macam-macam. Kalau bicara nafsu netral, tapi kalau sudah cenderung amaroh, itu nafsu kan macam-macam, Pak. Ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu marhamah, ada nafsu mardiyah, ada nafsu amaroh, dan innan nafsala ammarotum bisu. Sesungguhnya amaroh atau nafsu amaroh itu mengarah pada semua kejelekan. Jadi ada pada diri kita. Nafsu itu yenta pancen nafsu yo ngeyel. Ketika dia diciptakan Allah, ditempatkan di dalam diri Adam. Nafsu itu sebelumnya ditanya dulu, sebelum dimasukkan ke dalam jiwanya Adam. Pertanyaannya sama, man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Itu jawabannya sira-sira isun-isun. Nafsu itu begitu. Kalau akal ditanya, aku ini hambamu yang lemah, engkau adalah Tuhan sesembahanku, Rob sekalian alam. Tapi ketika nafsu ditanya setelah jadi diciptakan, dia menjawab, ya sira-sira isun-isun, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Kata Allah, malaikat lemparkan nafsu ke dalam neraka. Akhirnya nafsu itu dipenjara di neraka. Walhasil setelah dipenjara di neraka itu malaikat nafsu dikeluarkan. Ditanya lagi, jawabannya masih sama. Kemudian Allah perintahkan masukkan lagi ke dalam neraka. Tapi dengan catatan jangan diberi makan. Nah ini tidak diberi makan. Akhirnya nafsu ya dipenjara di neraka, kemudian diangkat lagi. Setelah ditanya yang ketiga dia kapok. Karena apa? Ternyata tidak diberi makan itu ya lemes. Maka dulu ada pensyariatan untuk mengendalikan hawa nafsu dengan berpuasa. Gitu ya. Ini ada latar belakang yang menjadi backgroundnya sejarah. Ternyata nafsu kalau sudah suruh tidak makan, nyerah sudah, lemes. Maka betapa hebatnya ketika Islam mensyariatkan berpuasa. Ketika berpuasa itu kita akan merasakan nikmatnya dahar. Makan itu nikmat. Orang kalau puasa, lihat pisang goreng itu istimewanya luar biasa, Pak. Gitu. Orang kalau puasa itu lihat pisang goreng betapa mewah dan istimewa. Tapi kalau tidak puasa ya biasa saja kan. Karena ternyata idamul to'am itu adalah aljuh ya. Nikmatnya makan adalah ketika kita lapar pun. Nafsu itu ya begitu. Maka akal itu sebagai mutiaranya atau sebagai mutiaranya rohani yang ada pada diri Adam alaihissalam atau diri kita manusia, ini menjadi mutiaranya di dalam jisimnya Bani Adam. Kemudian yang kedua waddin, ad-din, waddin, wa huwa ma yad'u ashabul uqul ila qabuli ma huwa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang didakwakan, apa yang diserukan
kepada akal selain itu adalah agama yang diterima dari utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama adalah pengendali di mana kita supaya teratur, hidupnya terarah. Makanya Imam Ghazali menggambarkan sosok kita itu seperti apa? Seperti di Ihya ya, kenangan Ihya itu saya dulu ngaji. Seperti joki yang naik jaran. Joki yang naik kuda. Joki itu akalnya, kuda itu nafsunya, agamanya adalah tali kendalinya. Itu. Kalau seorang joki naik kuda, memacu kudanya, tidak berpegang pada tali kendali lesnya, maka sudah dipastikan ya, kuda akan lari kalang kabut, kuda akan lari tidak terkendali dan boleh jadi sang joki akan terpelanting jatuh dari atas punggung kuda. Apa maknanya? Jikalau nafsu itu tidak dikendalikan akal dan akal tidak berpegang pada tali kendali agama, niscaya akalnya akan dikalahkan oleh nafsunya. Maka kalau kita mengendalikan nafsu, akal yang sehat, al-aqlus salimah, itu kita pakai, sehingga di dalam beberapa ayat suka disinggung afala ta'qilun gitu. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Kemudian afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Ini satu istifham aja, bertanya agar kita merenung itu. Jadi satu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, adanya dalam renungan di dalam batin kita. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Jadi setelah menggambarkan satu ciptaan atau satu kejadian. Makanya agama adalah satu fungsi di mana didakwakan Nabi telah sampai kepada kita. Sehingga ketika kita tradisinya atau ta'adubnya baca Quran, setelah itu biasanya tasdik. Tasdik itu sodaqallah atau alhamdulillah. Sodaqallahul azim atau alhamdulillah, sodaqallahul azim, wa sodaqa rasuluhun nabiyul karim atau wa balagha rasuluhun nabiyul karim. Jadi maha benar Allah atas segala kalam-kalamnya, kalam atau firmannya, dan benar pula telah sampai dakwah Nabi kepada kita. Wa balagha rasuluh. Makanya risalahnya telah sampai sebagai bentuk i'tiqad, kita artinya mengikrarkan bahwa dakwah Nabi tidak ada yang disembunyikan, telah sampai kepada kita. Itu pengakuan tasdik maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka suka kalau doa dirangkai ya, sodaqallahul azim wa sodaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu, dan kami wa nahnu ala dzalika minasyahidin, dan kami menyaksikan atas itu semua, kan gitu. Jadi sebagai bentuk ikrar kita terhadap kebenaran kalam-kalam Allah. Itu ucapannya begitu. Ad-din. Kemudian wal haya'u, malu, sifat malu. Dan yang keempat wal amalus salih, yaitu amal soleh. Jadi pertama adalah akal, kedua adalah wad-dinu, ad-din, agama, ketiga adalah wal haya'u, sifat malu, dan yang keempat wal amalus soleh. Wal amalus solihu ayil khalis, tegasnya yaitu orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, al khalis, yang ikhlas. Maka kedudukan amal mesti dirangkai dengan keikhlasan, karena ikhlas merupakan ruhnya dalam kehidupan. Buni sampun. Saya sampun lebet iseng. Saya kira itu 4 hal yang menjadi mutiaranya yang terdapat dalam jisimnya Bani Adam. Adapun apa saja yang merusak dengan sifatul madmumah minas sifatil madmumah, diantaranya seperti halnya petikan
ghadab, kemudian hasud dan lain sebagainya, itu yang merusak bagian-bagian mutiara yang tadi dijelaskan. Insyaallah di lain waktu kesempatan ngobrol lagi ya. Oke, ngatur cekap. Cukup ya. Pun Nisa, dan mudah-mudahan ini manfaat dan menjadikan berkah bagi kita semua. Ilman nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafi'ina wa karimina dhukrina maulana Muhammad sallim wa radallahu tabarak rabbana ta'ala in kulli sadatina ashabi rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا جماعتنا صالحين عالم عامل شاكر صابر بار مقبولين دعاهم بجاه سيد المرسلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولزوجاتنا ولأولادنا ولمن له حق علينا ولجيراننا ولأصحابنا في الدين ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك على كل شيء قدير. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير